George Soros, dia ini Thanos versi ekonomi atau cuma kakek-kakek yang jago banget mainin duit? George Soros, dia lahir di tahun 1930 di Budapest, Hungaria tuh. Artinya nih, dia lahir di timing paling apes dalam sejarah umat manusia. Ada Nazi, ada perang, ada pembantaian, dan dia Yahudi. Dan di zaman itu nih, itu bukan cuma sekedar identitas, tapi itu tiket ke masalah besar. Oh, kaget. Dan pada saat itu keluarganya ngelakuin hal yang paling penting banget tuh. Mereka menghilang dari sistem, pakai identitas palsu, sembunyi, dan main survival mode. Jadi waktu kecil orang lain main layangan tuh, tapi Soros kecil main petak umpet sama Nazi. Dan dari sini kelihatan satu hal tuh, dia survive di sistem yang kacau. Dan nanti nih, dia bakal mainin sistem itu balik. Oh, kaget. Dan setelah perang nih, dia kabur ke Inggris tuh, dan kuliah di School of Economics. Dan ketemu ide yang paling penting dari Karl Popper tuh, Open Society. Artinya dunia harus terbuka dan gak otoriter. Capek ah. Lucunya dia belajar filosofi dari idealis tuh, tapi praktiknya nih malah kapitalis level dewa. Terus dia pindah ke Amerika nih, dan mulai dari bawah tuh, kerja di bank, jadi analis, jadi trading. Terus sadar satu hal nih, pasar itu bukan logika, tapi pasar itu emosi massal. Dan dia ngikutin pasar, tapi dia ngancurin pasar. Dan ini bagian yang paling legend tuh. Jadi di tahun 1922 ada event terkenal tuh yang namanya Black Wednesday. Inggris waktu itu mata uangnya lagi lemah nih, tapi pemerintahnya maksa tetap stabil. Dan Soros waktu itu mikir nih, ini nggak masuk akal, pasti bakal jatuh. Dan dia melakukan yang namanya short selling tuh. Apaan tuh? Apa itu short selling? Nah, jadi gampangnya gini nih, bayangin, lu pinjam motor temen lu, dan lu jual 20 juta. Besoknya nih, harga motor itu turun jadi 15 juta. Lu beli lagi, balikin ke temen lu, dan selisih 5 juta masuk ke kantong. Nah, Soros juga ngelakuin hal yang mirip nih. Bedanya nih, yang dia mainin bukan motor tuh, tapi mata uang Inggris. Dan ketika mata uang Inggris benar-benar jatuh nih, dia untung sekitar $1 miliar dalam 1 hari. Oh, kaget. Dan setelah itu nih, dia dijuluki The Man Who Broke the Bank of England. Coba lu bayangin aja nih, satu orang versus bank sentral negara maju, dan bank sentralnya yang kalah tuh. Soros itu punya teori unik nih, pasar itu nggak selalu rasional, namanya reflexivity. Intinya nih, semua orang percaya sesuatu, bertindak, dan jadi kenyataan. Contoh simpelnya nih, semua orang panik, jual saham, dan saham beneran jatuh tuh. Jadi pasar itu bukan cuma angka tuh, tapi juga psikologi manusia. Soros ngerti, dan dia nggak cuma ngerti tuh, tapi juga memanfaatin. Alamak najisnya. Soros juga bukan cuma aktif cari duit doang tuh, tapi dia juga nyumbang gede banget lewat Open Society Foundation, dan aktif lebih dari 60 negara. Tujuannya nih, mulai dari pendidikan, demokrasi, anti korupsi, dan juga HAM. Jadi miliarder lain beli hatch baru tuh, tapi kalau Soros bikin universitas global. Kenapa dia dibenci? Nah, ini bagian yang paling chaos tuh. Soros itu sering dituduh dalam demo, pengatur politik, dan juga mastermind global. Sombong amat. Kenapa? Karena dia donasi ke politik tuh. Dia dukung demokrasi liberal, dia punya uang, dan juga pengaruh. Dan di internet nih, kombinasi kaya, pengaruh, dan juga misterius, sama dengan langsung jadi bahan teori konspirasi tuh. Intinya dia bukan tokoh biasa nih, tapi dia juga bukan villain di film Marvel. Krisis Asia 98, Indonesia pasti relate nih. Jadi di tahun 97-98, rupiah anjlok, ekonomi hancur, dan banyak yang nyalahin Soros tuh. Capek ah. Faktanya dia memang spekulasi di pasar tuh, tapi krisis itu kompleks nih. Masalah utamanya utang besar, sistem keuangan rapuh, korupsi, dan kurs yang stabil. Jadi Soros itu kayak orang yang nendang bola terakhir, tapi gawangnya emang udah rapuh dari awal. Sekarang dia udah tua nih, fokus ke yayasan, dan transfer lebih dari 18 miliar US dollar ke Open Society Foundation. Jadi George Soros itu siapa? Jawabannya nih, dia itu investor jenius tuh, spekulan ekstrim, filantropis, dan kontroversial banget. Tapi dia itu bukan penyihir tuh, tapi dia cuma orang yang ngerti sistem dan punya modal gila. Kalau lu lihat pasar lagi turun, orang biasa, waduh, rugi nih. Tapi kalau Soros, menarik. Apa yang bisa gua ambil hari ini? Sekarang menurut lu nih, lu ada di tim Soros itu jenius, atau lu ada di tim Soros itu villain? Komen di bawah. Hai, antek-antek asing.